Halo, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan lokasi dan strategi dalam penelusuran informasi. Ada 3 tipe informasi yang sering digunakan oleh mahasiswa, yaitu buku, conference paper, dan peer-reviewed articles. Nah, kira-kira di mana kamu bisa menemukan informasi yang kamu butuhin ya? For your information, Undip telah melanggan 18 portal jurnal internasional yang bisa kamu pakai untuk mencari informasi yang kamu butuhkan loh. Di ke-18 jurnal tadi, kamu bisa mencari artikel jurnal, e-book, conference paper, atau disertasi yang dapat kamu gunakan untuk menunjang tugas kuliah kamu. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengakses database jurnal menggunakan akun SSO Undip. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuka atau mengunjungi laman SSO Undip melalui alamat undip_ac.id. Jika sudah masuk ke menu utama, scroll ke bawah hingga ke menu layanan dan aplikasi. Kemudian klik tab e-journal Undip. Setelah berhasil masuk, laman akan menampilkan 18 portal jurnal yang telah dilanggan Undip. Dalam video ini, saya akan memberikan tutorial penelusuran informasi melalui salah satu portal database jurnal, yaitu Science Direct. Apakah kamu sudah mengenal Science Direct? Science Direct adalah sebuah situs web yang menyediakan akses ke basis data bibliografi ilmiah dan kesehatan. Akses ke teks penuh memerlukan langganan, tetapi metadata bibliografi dapat diakses secara gratis. Pada proses temu balik informasi, atau biasa disebut dengan information retrieval, ada 2 tipe cara yang sering digunakan loh, yaitu fitur browse dan search. Apa sih perbedaan dari kedua cara tersebut? Padahal artinya sama-sama, mencari. Jadi, browse adalah aktivitas yang mengacu pada menjelajahi informasi dengan membuka halaman web karena belum memiliki keyword. Sedangkan search adalah aktivitas mencari informasi, namun sudah memiliki keyword yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Tipe search ini terbagi menjadi 2 model, yaitu basic search dan advanced search. Nah teman-teman, sebelum masuk pada tutorialnya, kegiatan berikut ini adalah kegiatan yang biasanya dilakukan ketika pencarian informasi. Pertama, refine result, atau hasil yang tersaring ketika memasukkan kata kunci. Kedua, seleksi informasi dengan cara melihat relevansi. Kita dapat membaca judul, abstrak, ataupun membaca full text. Ketiga, actionable result, atau download. Keempat, organize result, di mana kita mengolah informasi yang telah di-download tadi. Pada modul pertama, kita sudah memiliki judul, karakterisasi molekuler dan potensi antihiperglikemia bawang dayak, mahkota dewa, dan pasat bumi dengan uji fitokimia dan molekular docking. Dengan begitu, kita mengambil 3 kata kunci utama, yaitu antihiperglikemia, phytochemical test, dan molekular docking. Ketiga kata kunci tersebut dikembangkan menjadi beberapa kata kunci lain, dan kita dapat menyusunnya pada tabel query. Nah, apa kalian masih ingat? Jika tidak, kami akan menampilkan tabel query. Pilihan kata kunci yang ada di tabel query dapat digunakan sebagai pilihan dalam proses pencarian informasi kamu loh. Pada tutorial pertama, kami akan mengajarkan bagaimana cara mencari literatur melalui portal jurnal Science Direct. Langkah pertama, klik database jurnal Science Direct, apabila sudah keluar tampilan berandanya. Selanjutnya, di sini kami akan menggunakan fitur Advanced Search. Setelah halaman dari Advanced Search muncul, kita bisa langsung mengetikkan query yang kita miliki pada search box yang tersedia. Pada Science Direct, kita perlu menginput sendiri boolean operatornya ke dalam search box dengan menggunakan huruf kapital. Boolean operator yang dapat kita gunakan diantaranya and, or, dan not. Ketiga boolean operator ini memiliki fungsi yang berbeda. Saat kamu memiliki beberapa kata kunci, kamu dapat memilih boolean and. Ketika kamu ingin memasukkan kata kunci yang serupa seperti sinonim,
ejaan, dan singkatan, maka kamu dapat menggunakan boolean OR. Dan ketika kamu ingin mengecualikan sebuah kata, maka kamu dapat menggunakan boolean NOT. Di sini kami akan mencontohkan penggunaan boolean operator AND dan OR, dengan menggunakan query, anti-hyperglycemic, and phytochemical test, or molecular docking. Jangan lupa menyertakan tanda petik di setiap query yang kalian gunakan ya. Kemudian klik search. Dari hasil advanced search tadi diperoleh literatur sebanyak 41.549 dokumen. Di sini kami memilih jurnal dengan judul Application of Molecular Docking in Natural Products Based Drug Discovery. Artikel jurnal ini sesuai dengan judul penelitian yang kita miliki, yaitu karakterisasi molekuler dan potensi antihiperglikemia bawang dayak, mahkota dewa, dan pasak bumi dengan uji fitokimia dan molekular docking. Karena sudah sesuai, dan jurnalnya juga tertulis open access, maka langkah terakhir adalah mendownload jurnal tersebut. Apabila kamu ingin mencari literatur lain, kamu bisa mencoba memasukkan alternatif kata kunci lain dari tabel query. Nah, untuk mempersempit hasil temuan, kamu bisa lihat di sisi kiri layar. Di situ terdapat beberapa pilihan filter yang bisa kamu pilih. Misalnya kamu ingin mempersempit hasil penelusuran. Dengan memilih filter tahun terbit dan access type, hasilnya terdapat 692 dokumen yang muncul. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Jangan lupa latihan ya. Langkah terakhir dari keseluruhan tutorial ini adalah organize result. Pada tahap ini, teman-teman melakukan proses pengolahan informasi. Gimana sih caranya? Nah, teman-teman dapat mengubah nama file yang telah di-download tadi. Kemudian buatlah folder sesuai dengan klasifikasinya. Dengan begitu, teman-teman dapat melakukan proses temu balik informasi lebih cepat. Yap, segitu dulu ya penjelasan tentang strategi dan lokasi penelusuran informasi. Namun, perlu teman-teman ingat ya, ini adalah langkah awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kamu menonton video selanjutnya ya. See you.